Oke, saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya hari ini excited banget sebab firman ini keras buat saya dulu gitu ya. Dan kalau ini keras juga buat saudara, gak apa-apa ya. Kita ditempa biar kita semakin murni. Kata Tuhan semakin seperti Kristus, amen. Oke, kita akan belajar lagi dari kitab yang sama, dari kitab Samuel. Nah, ketika saya merenungkan kitab Samuel ini, saya baca tuh bolak-balik ya kan, dari Januari, Februari, sekarang udah Maret. Kita masih berkutik di pasal itu ya, 1, 2, 3. Belum muter masih di situ, 1, 2, 3 ya. Bayangkan saudara, mau hampir 3 bulan kita masih belajar di situ. Dan apa? Kekayaan kebenarannya tuh banyak banget. Banyak banget saya temuin. Saya sampai heran-heran, Tuhan, saya baca baru pasal 1, 2, balik lagi 3, 1, 2, 3 gitu ya. Tapi kok kayak, wah, kaya gitu loh saudara, tahu gak sih? Kayak setiap baca, Tuhan ajarin ini. Setiap baca turun lagi, Tuhan ajarin itu. Jadi kaya sekali gitu di 1 Samuel ini. Nah, jangan bosan-bosan, saya mau ajak lagi baca di 1 Samuel 1, 2 ya saudara. Amen. Nah, untuk pendekatannya, saya mau ajak saudara memakai sebuah pendekatan. Ini pendekatan kalau ini ada namanya fenomenologi gitu ya. Cuman nggak sampai segitunya sih. Pendekatan empati lah gitu ya. Pendekatan berempati tahu ya saudara ya. Merasakan, menaruh perasaan kita di tempat orang tersebut gitu ya. Menaruh coba pikiran, hati, perasaan kita pada si subjek ini, si orang ini gitu. Sehingga kita bisa ngerti, oh gitu ya rasanya gitu. Oh ternyata begitu ya, kenapa dia begini begitu, oh saya jadi ngerti. Nah gitu. Jadi saya mau ajak saudara sekalian sama-sama kita berempati hari ini ya. Berempati gini, get change, belajar dari seorang Hana. Kita langsung saja ya. Saya mau baca saudara. Mau baca di 1 Samuel 1. Nah, balik lagi. 1 Samuel 1 ayat 6 sampai yang ke-7. Sama-sama ya kita baca ya. 1, 2, dan 3. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar. Karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikian terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga menangis dan tidak mau makan. Suaranya masih kecil banget ya. Nggak apa-apa, nanti masih banyak ayat yang lain. Kita coba di ayat yang lain ya. Saudara, kita coba ya taruh hati dan perasaan kita pada si Hana ini. Kondisi Hana pada waktu itu seorang istri. Di sini banyak istri-istri. Tapi dia bukan istri satu-satunya. Di suaminya Elkana punya istri lagi satu. Oke. Sampai situ aja kalau kita mau berempati, susah gak sih jadi Hana? Ibu-ibu deh yang bisa ngerasa. Kalau bapak-bapak saya nggak tahu ya. Tapi saya rasa juga susah gitu ya. Tapi buat ibu-ibu, ya kan, sulit ya. Suami kita bayangkan punya istri satu lagi. Kalau saya amit-amit gitu ya, nggak mau. Tapi nggak sampai situ. Ternyata istri yang satu lagi ini punya anak. Sedangkan Hana nggak bisa punya anak. Dibilang Tuhan nutup kandungannya. Wah, udah punya istri lain suaminya. Istrinya punya anak, sedangkan dia nggak punya anak. Saya waktu menikah sama Aaron, kami agree bersama 1 tahun kami nggak mau punya anak, gitu waktu dulu. Dan memang 1 tahun kami nggak punya anak ya, kami menunda gitu ya, menunggu. Tapi di 1 tahun itu ya Allah Tuhan Yesus, pertanyaannya banyak banget. Yang ngerti-ngerti aja ya, yang paham-paham aja. Ditanyain gitu, padahal kitanya mah udah setuju.
Tetap aja saya down, tetap aja saya nangis, ada waktu-waktunya saya meltdown begitu ya. Kenapa Tuhan belum punya anak? Padahal udah agree. Karena pertanyaan aja sih dari orang-orang. Bayangkan ya, Hana tuh susah loh hidupnya pada waktu itu. Plus, nah belum sampai situ. Plus, madunya selalu menyakiti hatinya. Wah, sakit saudara. Oke. Jadi Hana ternyata dalam kondisi yang ini nggak mudah. Sakit ya? Saudara bisa setuju dengan saya? Susah ya jadi Hana, sakit jadi Hana ya? Boleh setuju ya? Punya istri kedua, suaminya, istrinya punya anak lagi, dan istrinya itu yang kedua bully dia karena nggak punya anak. Tapi poinnya di sini, saudara baca, terjadi dari tahun ke tahun. Ini enggak sehari 2 hari, sebulan 2 bulan. Ini perkara tahunan. Bayangkan sakit hatinya Hana setiap tahun. Setiap kali Hana, ini poin, pergi ke rumah Tuhan. Next, poin yang pertama. Hana tetap pergi ke rumah Tuhan. Walaupun, wah saudara ini berat nih. Kita banyak ya saudara ya, hari Minggu lah let's say, udah siap-siap, ada aja apanya masalahnya, tiba-tiba ditelepon lah saudara, tiba-tiba datanglah saudara, pernah gak sih? Mungkin ada yang pernah ya, atau tiba-tiba kejadian, tiba-tiba gerimis, hujan, and then we stop langkah kaki kita untuk datang ke rumah Tuhan. Udah gak mau cari Tuhan lagi. Karena terlalu berat bebanku Tuhan. Coba kita bayangkan Hana. Apa kurang berat? Apa kurang berat dia duduk. Datang ke Tuhan, ada suaminya, ada istrinya, ada anak-anaknya. Dia sendirian. Makanya gak heran dia nangis kayak orang mabuk katanya. So it's okay. Kalau saudara dalam hati yang berat, dalam keadaan yang berat, saya mau bilang gini, tetap pergi ke rumah Tuhan. Tetap cari Tuhan. I know it's hard. Nanti kita lihat ya, ada ganjaran ya, tenang. Nanti gak adil kan, tapi tenang, jangan marah dulu, jangan demo dulu, tenang. Ayo tetap pergi ke rumah Tuhan. Ya gerimis hujan, ayo semangat. Kalau bilang Ruth enak ya, lah saudara sekarang mungkin puji Tuhan, tapi prosesnya dari dulu di bawah saya ngerasain juga gitu ya. Tapi nanti itu one-to-one aja ya ceritanya. Hana tetap pergi ke rumah Tuhan. Walaupun kiri kanannya berat. Aduh habis berantem sama kakak saya nih. Aduh gak damai. Udah deh stay aja di rumah gak damai. Loh justru yuk ke gereja dong buat cari damai. Justru yuk cari Tuhan dong buat cari damai. Jangan salah berpikir. Ya gak? Aduh banyak masalah lah kita hari ini gak usah gereja. Oh justru lo harus ke gereja dong untuk cari Tuhan. Biar masalahnya selesai, biar ada damai. Bener gak? Bener. So bilang kiri kanannya, tetap cari Tuhan. Bilang kiri kanannya, hey tetap cari Tuhan. Gitu. Ya. Oke Jos? Oke bosku. Yang kedua, kita baca. Ada kondisi yang kedua saudara. Ada kondisi yang kedua, kita baca ini agak panjang di 1 Samuel 2. Kita maju ke 1 Samuel 2 ayat 12 sampai 17. Yap, ini dia. Saya baca di sini ya saudara. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya dan mencucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang
ditarik dengan garpu itu ke atas, diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja. Apabila orang itu menjawab, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian baru ambil bagimu sesuka hatimu? Maka berkatalah ia kepada orang itu, sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Demikianlah sangat besar dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Sebelum saya masuk ke poinnya Hana, saya pause dulu sebentar di poin sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Waktu saya duduk dan membaca ini, saya langsung Tuhan tegur lah gitu ya, kasih ingat begitu. Yuk, jangan ya kamu sekali-sekali memandang rendah korban untuk Tuhan. Jangan pernah pandang sebelah mata setiap korban yang kamu mau kasih, kamu lakukan buat Tuhan. Buat kita di tempat ini apa sih gitu ya, kalau mau ditarik kita hidup sekarang. Saudara yang melayani salah satunya ya. Jangan anggap enteng pelayanan, jangan anggap rendah pelayanan. Kalian yang praise and worship, datang latihanlah. Gampang, saya cuman singer, besok bisa udah dikasih lagunya. No, ayat ini bilang jangan pandang rendah korban buat Tuhan. Yang usher, jangan datang lebih telat dari jemaatnya dong. Aduh, halo usher. Jangan pandang rendah setiap korban. Yuk datang dulu, lihat-lihat, cek-cek, ini udah siap semuanya. Saya TYC, ini buat saya juga. Kita punya kelas teens. Saudara tahu di luar itu ya, kalau sekarang sedang berlangsung kelas teens, itu cuman 3-4 orang saudara anaknya. Tapi Tuhan bilang, jangan kamu anggap rendah persiapan untuk mengajar mereka. So saya duduk sama para pengajar, saya sharing, saya tanya, saya diskusi, saya evaluasi buat 2-3 orang jiwa, saudara. Nggak main-main. Belajar saya di situ. Oke, sorry Tuhan. Karena itu dosanya ternyata besar. Mau sekecil apapun pelayanan yang saudara bawa, yang saudara mau kasih hari ini, jangan pernah pandang rendah korban yang dibawa buat Tuhan. Karena Tuhan seneng gitu ya dapat korban ternyata. Tapi jangan dipandang rendah. Yang main musik gak ngulik lagu lah gitu ya. Saya seneng nih Evan sama Cheryl kalau story ngulik mulu kerjaannya. Persiapan gitu, nggak mandang rendah korban. Bawa latihan ke sini udah apa? Udah ada ide-ide gitu. Jangan gampang ntar tanya Evan atau gampang ntar buka Google. Latihan saudara. Amen. Saya masuk ya ke Hana sekarang. Next kita fokus di sini saudara. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya. Apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Oke, saya balik lagi. Sebuah kondisi, saudara tadi baca ya, anak-anaknya Imam Eli adalah orang-orang Dursila begitu ya. Setiap kali orang mempersembahkan korban, itu dagingnya diambil yang enak lah kira-kira gitu. Diambil yang terbaik buat dimakan sendiri. Gitu ya. Dan diketahui orang Israel loh, mereka bilang, loh kok begitu caranya? Bukannya semuanya harus dipersembahkan dulu nih sama Tuhan. Dia bilang kasih sekarang juga. Kalau enggak saya ngambil dengan paksa. Wah itu terang-terangan. Kalau gereja lah sekarang saudara. Juga amit-amit. Tapi terang-terangan begitu ya, contoh misalnya
pastor gitu, mohon maaf pastor, mohon maaf. Ngambil persembahan bersama dengan anak-anaknya gitu ya. Terus dilihat nih jemaat, lihat deh. Kok diambil ya? Gitu ya kira-kira ya. Itu kondisinya kayak gitu tuh, Tapi lihat apa yang diperbuat Hana sama suaminya. Apabila ia bersama-sama suaminya pergi, ngapain saudara? Mempersembahkan korban. Apa enggak masuk di akal itu? Kamu kan punya pilihan untuk enggak ngasih. Kok kamu tetap mempersembahkan korban sih buat Tuhan? Walaupun kondisinya kayak hancur, wah amburadul kayak gitu. Udah enggak godly, udah enggak kudus lagi begitu kira-kira. Contoh. Saya bawa perpuluhan misalnya, ya saya punya persepuluhan tiap bulan saya tahu dikasih persepuluhan. Banyak kali aku nggak tahu ya, coba selidiki hati masing-masing. Kamu nggak kasih ke situ, gerejanya udah gede. Gak perlulah persembahan saya, cuman 5.000, perpuluhan saya cuman 10.000. Gak perlulah kasih. Gerejanya udah megah, apalah arti 5.000 saya atau 100.000 saya. Satu. Atau yang kedua, nggak bener pendetanya di situ. Kalau saya kasih, saya tahu tuh uang larinya kemana. Korupsi pasti. Dipakai yang nggak bener pasti. Mending saya pakai uang persembahan saya kasih ke yang memerlukan. Nah kelihatannya bener tuh, kelihatannya, ya kan? Mending saya kasih ke orang yang susah daripada kasih ke gereja buat Tuhan, tapi dipakai nggak baik. Keras banget ini buat saya saudara. Tuhan bilang kamu mau kasih pendeta atau mau kasih saya? Murni nggak hatimu? Saya langsung kayak gitu. Debat dulu sebentar sama Tuhan, tapi harus lemah lembut hati saya. Saudara, ini Hana, next. Dia tetap pergi mempersembahkan korban kemana? Ke rumah Tuhan. Walaupun Imam Eli sama anak-anaknya, waduh, dia nggak adil dong. Aduh, tunggu saudara, jangan demo dulu, tunggu. Ntar ada ganjarannya, biar aja itu urusan Tuhan. Tuhan cuma mau cari tuh hatinya murni nggak? Kalau saudara udah mulai pikir-pikir, hitung-hitung kasih Tuhan kemana, kan orang bilang gini, tapi kan harus bijaksana, betul ya? Loh, aku percaya bijaksana, tapi Tuhan kan lihatnya hati. Wah ini agak susah ya dicerna, saya juga susah saudara mencerna ini kayak, itu uang saya, karena ada begini, ada bibit-bibit di mana saudara akan pikir itu uang saya. Itu masalahnya. Terserah saya mau kasih uang saya di gereja A, B, C, terserah saya. Betul, tapi yang Tuhan lihat bukan uangnya. Tuhan lihat tuh hatinya saudara. Ini berat buat saya pribadi juga belajar gitu ya. Aku gak lihat deh Tuhan, aku cuma mau datang ke gereja ibadah. Kayak Hana datang ke rumah Tuhan walaupun hatiku udah sakit perih. Plus kasih korban juga buat Tuhan. Walaupun keadaannya luar biasa kacau. Karena tetap pergi mempersembahkan korban. Walaupun dikelola oleh orang-orang yang dursila. Dikelola oleh orang-orang yang gak punya takut akan Tuhan, yang memandang rendah persembahan korban buat Tuhan. Dia tetap datang. Gak datang dengan tangan hampa, dia tetap kasih persembahan. Buat siapa? Buat Tuhan. Ini yang terakhir, yang buat saya gak ngerti lagi. Kita baca firman. Next. Ada sebuah kondisi ketiga. Kita baca di 1 Samuel 1 ayat 12 dan 22. Sebentar saudara. Ya, nggak apa-apa di sini dulu. Saya di atasnya ada care group reach out ya. Oke. Mundur dulu 1,
Ya, ke sini dulu. Ini adalah care group reach out, saudara. Nah, saya pernah udah berapa minggu lah gitu ya, sama Tru dan kawan-kawan bawa temennya. Nah, waktu awal tahun ini saya berdoa lah untuk care group begitu, demikian. Nah, waktu saya doain ini, saya lagi merenungkan tentang care group reach out, Tuhan ngomong sama saya, Ruth, kamu bikin care group reach out buat apa gitu ya? Ya buat memberitakan firman Tuhan lah gitu kan. Terus buat apa? Terus ditanya sampai ujungnya tuh ditanya. Ya kalau mereka bisa masuk ke gereja kan, ya puji Tuhan nambah jiwa Tuhan gitu. Bagus nggak? Nggak bagus ternyata, saudara. Tuhan bilang gini, nggak murni hatimu. Kamu kalau mau reach out bukan untuk masuk gereja, tapi buat mereka, temukan mereka kepadaku. That's it. Aku mau taruh mereka di gereja A, mau tumbuhin mereka di gereja B, urusan saya. Tugasmu nabur aja. Gak boleh ada agenda-agenda kayak gitu. Tuhan bilang apa? Tabur aja, jadikan semua bangsa muridku, bukan murid IFC. Wah, saya debat lagi, saya suka gitu. Ngomong, tapi kan Tuhan bagus kalau begini begitu. Si Ruth emang suka begitu anaknya. Wah, Tuhan berani-beraninya dia, si Ruth. Tekan lagi, gak boleh. Murni aja hatimu. Ya, tapi kan saya susah Tuhan. Saya buka rumah saya masak. Gak tahu, TYC kalau makan geragas, saudara, isi lemari saya habis semua. Isi meja makan saya habis semua gitu. Mereka kayak belalang pelahap gitu. Saya heran juga, gak cewek, gak cowok, makannya luar biasa. Terus, gue udah bayar harga banyak nih. Masa gak masuk ke gereja kita gitu kan. Oh Tuhan tempeleng nih si Ruth. Nah, gak bisa Ruth, gak bisa. Tugasku nabur aja. Bulan kemarin 5 orang baru, saya puji Tuhan, saya seneng banget. Saya tabur firman 5 orang baru. Wah, tiap bulan ada yang baru. Mantap Tru. Minggu depan yang lain juga dong ya, bukan saya aja. Mantap. 5 orang baru, setiap ketemu ada yang baru, setiap ketemu. Murni aja Ruth, murni udah taburin firman gitu ya. Itu saya dibentuk hati saya. Next. Kita masuk ke kondisi yang ketiga. 1 Samuel 1 ayat 12 sampai 2 dan 22 bilang gini, adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila, mereka tidak mengindahkan Tuhan. Ayat 22, Eli telah sangat tua. Apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan malah mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah Tuhan. Wah, saya baca ini kalau saya renungkan ya, kalau ada ya saudara ya, kalau ada nih hari-hari ini keluarga hamba Tuhan yang modelannya kayak gini, menurut saudara, saudara mau datang nggak ke gereja kayak gitu? Mau datang nggak? Aduh, berat ini, saudara. Kondisi pada waktu itu Israel berat banget, dipimpin oleh Imam Eli dan anak-anaknya. Wah, berat banget. Pasti terjadi gontok-gontokan. Anak-anaknya tadi saudara baca ya, ngambil persembahan. Nggak sampai di situ dosanya, dia tidur dengan perempuan-perempuan yang pelayanan juga, yang melayani, bukan perempuan yang di luar, perempuan-perempuan yang di dalam situ juga. Ya Tuhan, coba saudara bayang ini. Aduh, kalau ke gereja nggak mampu kayak saya ya untuk melihat kondisi kayak gitu sekarang. Tapi, wah ini tapinya di sini saudara. Baca yuk 1 Samuel 2 ayat 11. Sama-sama kali ini ya. Suaranya lebih keras supaya firmannya nancep. 1, 2, 3. Lalu ke Rama. Tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Ini ultimate buat saya. Hana, next.
loh menyerahkan Samuel ke rumah Tuhan. Walaupun di bawah mentorship yang kacau balau. Wah, saya lagi mikirin Hana, pakai otak lah, gitu ya kira-kira. Bijaksana lah, kita orang-orang bilangnya gitu ya. Saudara, yang orang tua kalau cari sekolah, carilah pasti yang bagus kan, yang punya reputasi yang baik lah ya. Kita mau tahu anak kita ditaruh di situ, ya kan. Kalau sekolahnya nggak baik, ada masalah-masalah begitu ya, kita mikir nggak? Mikir lah. Gitu. Pasti, itu udah pasti. Saya khawatir dengan anak, dia nggak mikir. Berat. Kok Samuel, anaknya yang ditunggu-tunggu, tetap lo dia kasih kepada Tuhan. Di bawah pengawasan, jelas ya tadi, di bawah pengawasan Imam Eli. Imam Eli, kalian sudah tahu kayak mana? Udah tahu anak-anaknya. Kalau jadi mama, itu khawatir nggak? Saya tanya deh ibu-ibu, maaf. Ini saya yang tahu ibu-ibunya khawatir. Kak siapa? Kak Olive deh, Kak Olive. Maaf, khawatir nggak Kak? Kalau princess nih anaknya kan satu. Ditaruh di sekolah yang tahu guru-gurunya tidurlah dengan perempuan lain, begitu ya. Uang sekolah ditilep korupsi, mau nggak taruh anaknya di situ? Nggak mau. Nggak mau. Loh, kok ya si Hana tetap menyerahkan Samuel kepada Tuhan. Walaupun, jadi apa sih Ruth? Aku belajar di sini. Waduh, ini cuma masalah hati, saudara. Kalau hatinya nggak tertuju, nempel, ngerti Tuhan, nggak mungkin mampu ini Hana. Nggak mungkin mampu, saudara. Karena logikanya pasti main, pikir terus gitu ya, khawatir, anxiety gitu ya, pasti. Tapi saya nggak ngerti. Tapi saya belajar. Ternyata Tuhan lihat hati. Kenapa? Next yuk. Hana punya hati yang murni sehingga, nah ini saya nggak heran kalau 1 Samuel 2 nanti ayat 26 bilang gini, Samuel yang muda itu semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Nggak heran saya kalau Samuel dipakai Tuhan karena ada ibu, orang tua yang hatinya murni. Nggak heran saya kalau Samuel ini disukai sama Tuhan karena next gini, persembahannya Hana kepada Tuhan, Samuel ya, persembahannya Hana yaitu Samuel yang dibawa di hadapan Tuhan itu dikonsum Tuhan, itu langsung diprotek sama Tuhan, dinikmati sama Tuhan. Walaupun dikelilingi orang-orang dursila. Itu doa saya sebenarnya buat anak-anak saya juga. Ya Tuhan, dunia gak semakin baik, dunia gak semakin punya harapan begitu ya. Mereka besar di antara anak kecil, saudara saya waktu itu pulang dari gereja. Mungkin 3 tahun perempuan gitu ya. Kita berhenti di mobil. Terus nih anak cewek kasih jari tengah ke saya. Kayak battle begitu. Aduh, hatiku. Saya mau lihat dulu nak, mana mama bapak kau, ku tempeleng mereka memang ini. Wah, anak saya tuh gede sama generasi kayak gitu, saudara. Tapi Tuhan bikin perbedaan, saya tahu. Tuhan bikin perbedaan. Dari Samuel yang dipersembahkan sebagai persembahan dari hati yang murni. Hati yang gak mikirin ini anak gimana nanti, dari hati yang Tuhan ini buat Tuhan. Katanya gini, pakailah terserah Tuhan. Ada ya ayatnya ya, mau jadi apalah. Oh itu udah kayak penyerahan anak penuh. Samuel dilindungi, diprotek, dikonsum Tuhan langsung sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang harum, sebagai persembahan yang berkenan. Hebat Hana, saya bilang hormat saya kayak wah nih Hana luar biasa. Next, satu hal saya belajar dari Hana,
Tuhan tuh bekerja dari generasi ke generasi. Apa yang kita tabur saudara sebagai orang tua, ternyata dituai anak. Hana hatinya murni, anaknya dipakai Tuhan dahsyat. Waktu dia persembahin korban anaknya, dipakai Tuhan dahsyat. Nah Tuhan tuh kerjanya gitu, dari generasi ke generasi. Dia gak pernah stop di satu generasi, terus generasi selanjutnya Tuhan biarin, bodoh amat. Tuhan gak pernah kerja kayak gitu. Tuhan kerja dari generasi ke generasi. Artinya apa saudara? Para orang tua, apa yang kalian tabur hari ini, kalian kasih tunjuk, kasih teladan buat anak-anak kalian. Yang nabur anak-anak. Kalau saudara tabur kemalasan, ya anaknya males. Kalau saudara males gereja, enggak heran anaknya males gereja juga. Sampai kepada poin-poin yang agak sensitif ya saudara. Kalau suami istri orang tuanya bercerai, kemungkinan besar anaknya cerai. Itu hal-hal sensitif. Tapi saudara belajar, bukan itu maksud saya untuk membuka hal-hal sensitif. Belajar bahwa apa yang ditabur dituai anak. Kecuali anaknya berjumpa dengan Tuhan. Kecuali anaknya ketemu sama Tuhan. Kecuali itu. Jadi bagi kita yang punya orang tuanya ngasih teladan yang gak baik, bilang gini, Tuhan stop di orang tua saya. Jangan di saya. Jangan di saya, stop di orang tua saya. Cerai, stop di orang tua saya. Males-males cari Tuhan, stop di orang tua saya. Gak mau kasih persembahan, perpuluhan, gak ngerti, biar stop di stop di orang tua saya. Kekerasan, kebodohan, kelalaian, whatever it is, stop di orang tua saya. Saya mau belajar. Kenapa saya yakin ini Tuhan bekerja dari generasi ke generasi. Next, ada ayat terakhir saudara. Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, kata Daud, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Siapa yang benar? Orang generasi sebelumnya. Siapa yang gak minta-minta roti? Anak-anak cucunya. Yang benar siapa? Orang tuanya. Yang gak kelaparan siapa? Anak cucunya. Heran ya. Saya bilang gini, kalau sampai detik ini saya berdiri, saya dipelihara Tuhan, saya harus tahu ada kedua orang tua saya yang belajar hidup benar. Ada kedua orang tua saya yang belajar cari Tuhan. Kalau saya dipelihara Tuhan sampai hari ini. Bukan karena saya hebat, bukan karena saya, karena ada generasi sebelumnya yang benar-benar mau cari Tuhan. Kalau saudara rajin ke gereja begitu ya, cari Tuhan dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, punya hubungan dengan Tuhan. Saudara, yang tabur anak cucu saudara. Anak cucu saudara Tuhan bilang, gak minta-minta roti. Jadi kalau ada yang minta-minta roti, coba tanya, berubah, belajar jadi hidup orang benar, biar entar keturunannya gak minta-minta roti. Di situ saya belajar, oh Tuhan kerja dari generasi ke generasi. Kalau saudara tabur ini, benci, ada cerita-cerita saudara. Mamanya, papanya benci kepada satu orang. Anaknya bisa ikutan benci, bisa ikutan marah. Heran ya. Ya karena orang tuanya lah. Emang kalau orang tuanya gak benci, anaknya bisa gak benci sama orang jahat begitu ya. Saya punya sebuah kesaksian. Orang tua saya dulu, kami tinggal di Bogor. Mereka punya rumah. Satu kali ada seorang pendeta datang ke rumah kami. Mereka bilang sama orang tua saya, boleh kami pinjam sertifikat rumah karena anak saya di penjara. Saya mau keluarin dia jadi jaminan.
Orang tua saya kasih pinjam sertifikatnya. Ternyata sertifikatnya dijual sama beliau dan uangnya dipakai. Artinya apa? Rumah kami dijual begitu ya. Kami harus pindah ke Jakarta. Kami rencananya mau pakai uang itu untuk pendidikan saya dan 2 adik saya. Tapi karena dipakai, sudah dibeli, sudah dijual rumahnya, ya kami datang ke Jakarta dengan zero. Nggak ada. Papa saya pelayanan waktu itu ya, pendeta. Wajarnya ya saudara, itu saya sumpahin. Hamba Tuhan itu, wajarnya ya, benci, lapor polisi, whatever lah begitu ya. Tapi orang tua saya nabur apa, udah kita maafin aja ya Kak. Padahal saya tahu hati mama papa saya sakit pasti. Terus apa yang ditabur saya? Saya gak punya benci loh sama orang itu, heran. Padahal saya punya logika untuk bisa berpikir, wah oke, mama papa gak benci ya, tapi saya bisa benci loh. Gitu ya saudara ya. Tapi bawa orangnya ke sini saya bisa peluk, bisa, gampang. Saya bisa berkatin mereka, gampang, berkatin aja. Kenapa? Karena ternyata orang tua saya gak nabur kebencian. Makanya anak-anaknya dijaga jadinya. Hati-hati orang tua. Apa yang kita tabur nih hari ini benar-benar next generation tuh tabur. Benar. Hari ini kita belajar memiliki hati yang murni. Amin. Saudara datang ke gereja lah, semangat gitu ya setiap minggu. Saudara tetap berilah buat Tuhan walaupun saudara tahu, karena ini fokusnya buat Tuhan. Kalau saudara mau kasih ke saudara boleh silakan pikirlah. Tapi kalau mau kasih buat Tuhan udah kasih aja. Murni aja hatinya. Murniin aja hatinya. Dan terakhir percayalah Tuhan bekerja dari generasi ke generasi. Ayo tobat para orang tua, ayo kita bertobat. Bilang Tuhan sorry. Aku telah banyak melakukan kesalahan. Saya nabur banyak salah. Nabur yang gak baik. Sehingga anak saya nuai yang gak baik juga. If it's terlalu keras, it's okay. Karena saya gak mau next generation yang gak takut sama Tuhan. Tenang saudara. Tuhan pelihara kok orang-orang yang Tuhan bilang gini, yang hatinya murni kau jagai katanya. Bahkan di Matius bilang gini, berbahagialah orang yang murni hatinya karena mereka akan apa saudara? Melihat Tuhan. Bukankah melihat Tuhan itu sebuah hadiah yang besar? Jaga hatinya. Jaga hatinya. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau responi setiap kebenaran firman Tuhan. Tuhan inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat
kenal hati kami Tuhan. Jauh, jauh melebihi semua yang terdekat sekaligus. Tuhan ini layak Kau menjaga hatiku supaya kehidupan dia memancar senantiasa. Saya mau berdoa buat para orang tua. If it is you, kalau hari ini firman keras buat kita, orang tua, boleh gak dengan kerendahan hati, dengan hancur hati, bilang, itu saya Tuhan, it's me. Itu aku Tuhan yang gagal mengasihi keluarga. Itu aku Tuhan yang gagal ngajarin untuk cari Tuhan. Itu aku Tuhan mungkin yang gagal untuk sabar. Itu aku Tuhan yang gagal. Tapi hari ini Tuhan, aku mau berbalik kepada Tuhan. Seperti Hana, walau dalam kondisi yang berat, aku mau cari Tuhan. Walaupun seperti Hana, aku tahu aku dikelilingi orang-orang dursilah, orang-orang yang gak takut Tuhan. Tapi hatiku mau lekat sama Tuhan, supaya anak-anakku, mereka gak minta-minta roti, supaya anak-anakku menabur, supaya anak-anakku disukai Tuhan dan disukai manusia. It's me, itu aku Tuhan. Bagi para anak yang tahu ada kegagalan-kegagalan orang tua, hari ini bilang stop itu di mereka. Bagi anak-anak yang tahu mungkin ada sakit hati, ada hati yang sedih, ada hati yang luka karena orang tua kalian, aku berdoa hari ini Tuhan bebat hati kalian jadi hati yang murni. Aku berdoa bilang stop tuh. Aku gak mau kebodohan itu ada di diriku. Aku gak mau lagi ngulang kesalahan yang sama. Aku gak mau ngulang lagi dosa yang sama. Aku gak mau lagi ngulang kekerasan hati yang sama. Biar Tuhan bangkitin generasi yang baru. Generasi, kata Tuhan, Alkitab bilang keturunan-keturunan yang ilahi. Keturunan-keturunan yang memang Tuhan siapkan secara khusus. Belum terlambat saudara. Ya terlambat, belum terlambat. Sama-sama sekali lagi yuk kita nyanyikan. Tuhan ini layak ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan ini layak ku tahu, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan supaya kehidupan memancar senantiasa. sekali lagi